Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Agus Gunandar, mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Di sini saya akan membahas salah satu materi dari perkuliahan Masailul Fiqhiyah 2, yaitu pembahasan mengenai hukum pembuatan patung dan kaitannya dengan pembuatan masjid. Berbicara mengenai pembuatan patung ataupun monumen bisa dikaitkan dengan beberapa kabupaten ataupun kota yang ada di Indonesia yang erat kaitannya dengan patung dan monumen. Salah satu contohnya apabila kita berkunjung ke kota Surabaya, maka di sana kita bisa melihat adanya patung ikan hiu dan buaya. Apabila kita berkunjung ke Pangandaran, maka di sana kita bisa lihat adanya patung ikan marlin. Tentunya pembuatan patung dari berbagai kabupaten ini tidak lepas dari filosofinya dan juga ciri khas dan karakter dari masing-masing kabupaten yang ada di Indonesia. Sama halnya seperti pembuatan patung, pembangunan masjid di Indonesia pun bervariasi, tergantung bagaimana karakteristik dari daerah tersebut dan bagaimana latar belakang masyarakat dari daerah tersebut. Sebagai contohnya, pembangunan masjid di kabupaten ataupun kota di Jawa Barat itu mungkin bisa berbeda dengan masjid-masjid yang dibangun di Pulau Sumatera. Ini menandakan dalam pembangunan masjid di Indonesia itu dilatar belakangi dari karakteristik dan juga latar belakang masyarakat itu sendiri. Kemudian, bagaimana sebenarnya hukum pembuatan patung ataupun monumen-monumen yang sering kita lihat di tugu-tugu kabupaten ataupun di rumah-rumah, patung di rumah, ataupun benda-benda yang sering kita pegang. Salah satunya adalah koin yang di dalamnya ada gambar orang. Kemudian bagaimana hubungannya dengan pembangunan masjid di Indonesia. Sebelum membahas lebih jauh mengenai hukum pembuatan patung dan juga masjid, alangkah baiknya kita bahas terlebih dahulu apa sebenarnya pengertian dari patung dan juga pengertian dari masjid. Pertama, definisi patung. Patung dalam kamus bahasa Indonesia berarti bentuk tiruan orang, hewan, dan sebagainya yang dibuat secara dipahat dari bebatuan, dari kayu, ataupun dari tanah, atau lain sebagainya. Patung juga bisa disebut arca. Maka dari definisi tersebut, patung dapat mencakup manusia, hewan, tumbuhan, bahkan semua hal yang ada di pikiran walaupun sama sekali tidak ada dalam bentuk nyatanya. Kemudian yang kedua adalah definisi masjid. Menurut Profesor Quraish Shihab, masjid adalah tempat pelaksanaannya berbagai aktivitas yang dilaksanakan oleh orang muslim sebagai bentuk ketundukan kepada Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini menandakan bahwa masjid merupakan pusat pelaksanaan kegiatan-kegiatan bagi orang-orang Islam. Menginjak kepada pembahasan kedua, bagaimana sebenarnya hukum pembuatan patung? Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai bagaimana hukum pembuatan patung itu sendiri. Pertama, ada ulama yang membolehkan, kemudian yang kedua ada ulama yang pertengahan dalam hal membolehkan dan juga mengharamkan, dan yang ketiga ada ulama yang benar-benar secara mutlak mengharamkan pembuatan patung. Baik, untuk yang pertama adalah ulama yang menghalalkan ataupun membolehkan proses pembuatan patung. Tentunya proses menghalalkan ataupun membolehkan patung ini dengan berdasarkan
dalil dari Al-Quran ataupun Al-Hadis. Salah satu proses menghalalkannya itu adalah dengan berpendapat bahwa syariat umat terdahulu juga mengharamkan patung. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Saba ayat 13 yang artinya para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Inilah dalil yang digunakan oleh kelompok pertama yang menghalalkan bahwa proses pembuatan patung itu boleh. Pendapat kedua yaitu ulama pertengahan, yakni di dalamnya yang berpendapat ada Imam Maliki dan juga Imam Hambali. Kedua ulama ini berpendapat dikatakan haram apabila memenuhi dua unsur. Pertama, unsur patung manusia dan hewan. Kemudian yang kedua, gambar dibuat sempurna. Apabila kedua unsur ini dipenuhi, pertama patung, gambarnya patung manusia dan juga hewan. Kemudian yang kedua, gambarnya dibuat sesempurna mungkin. Kalau misalkan gambar manusia dari mulai atas rambut sampai bawah digambar sesempurna mungkin, maka kalangan kelompok kedua ini mengharamkan. Apabila sebaliknya, apabila kedua unsur tersebut tidak ada, maka dibolehkan dalam proses pembuatan patung. Pendapat ketiga yaitu ulama yang mengharamkan secara mutlak pembuatan patung dengan berlandasan pertama adanya kehati-hatian, kemudian yang kedua adanya unsur madarat. Sebagaimana berlandasan kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi asyadun nas azaban yaumal qiyamah alladzina yudhahiuna bihalqillah, yang artinya orang-orang yang paling pedih adabnya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menyerupai kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini proses pembuatan patung dikhawatirkan dengan sesempurna mungkin, dengan menyerupai yang sangat persis dengan aslinya, dikhawatirkan akan mengganggu kepada akidah seseorang. Sehingga dengan melihat ciptaan manusia yang sesuai ataupun serupa dengan aslinya, ditakutkan akan menggoyahkan akidah kita yang takutnya akan merujuk kepada kemusyrikan. Itulah beberapa argumen dari para ulama-ulama yang membolehkan kepada pembuatan patung, pertengahan, dan juga yang mengharamkan secara mutlak mengenai pembuatan patung. Kemudian yang terakhir, bagaimana hubungannya dengan proses pembangunan masjid di Indonesia dengan pembuatan patung? Tentunya dengan adanya pembuatan patung tidak lepas dari unsur-unsur seni, unsur keindahan. Tentu dengan dibangunnya masjid ditambah-tambah dengan unsur keindahan di dalamnya, seperti adanya kolaborasi warna, adanya ukiran-ukiran di dalamnya, adanya kaligrafi, adanya kubah, adanya menara. Ini menjadikan unsur keindahan bagi masjid itu sendiri. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai materi bahasan proses pembuatan patung dan juga pembangunan masjid. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.